Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas A2 Prodi Pendidikan Dokter Angkatan 2023 Fakultas Kedokteran Universitas Syahwal. Cerita yang akan kalian saksikan ini diangkat dari kejadian yang sering terjadi di masyarakat kita, tentang bagaimana kesalahpahaman kecil bisa membawa dampak yang besar bagi kesehatan seseorang. Kisah ini mengingatkan kita betapa pentingnya komunikasi antara dokter dan pasien, terutama ketika ada perbedaan bahasa dan juga pemahaman, dan juga bagaimana informasi yang salah dari lingkungan sekitar bisa menggiring seseorang ke arah pengobatan yang tidak tepat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam, selamat masuk Pak. Ya, boleh duduk. Oke, Pak, selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Angga Mutia, dokter yang bertugas pada Puskesmas hari ini. Sebelumnya, boleh perkenalkan diri Pak, Bapak atas nama siapa? Bapak. Saya Firdaus. Hubungan apa? Ada hubungan keluarga? Ini bapak saya dokter. Ini Bapak. Oke, boleh diceritakan keluhannya Pak? Jadi keluhan Rona ya. Di batuk, BAB. Udah bulan nah batuk darah sih. Jadi ayah ini udah batuk beberapa hari, habis itu kadang batuknya itu keluar darah dokter. Oke, jadi ada batuk udah lama ya? Iya. Oke, ada keluhan lain? Jadi keluhan lain ya. Keluhan lain paling demam di malam, di malam ya. Oh, kadang kalau malam hari kadang demam dan juga keluar keringat dokter. Udah lama juga? Iya dokter, udah lama. Berarti itu ada batuk, terus demam, sama ada keringat malam. Iya dokter. Sekiranya dalam 3 bulannya ada turun berat badan? Dalam 5 bulannya turun berat badan bro. Rasa ada dokter, ada turun berat badannya. Sesak-sesak ada? Sesak lah, sesak. Sesak. Enggak. Jadi kita akan lakukan pemeriksaan dulu ya. Jadi nanti saya ini boleh minta tolong gitu ya Pak, untuk berdahak untuk kita cek di lab untuk mengetahui apakah ini ada infeksi bakteri gitu. Jadi saya minta nanti untuk berdahak di sini ya Pak ya, berdahaknya 3 kali gitu. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan. Baik dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi. Silakan duduk. Baik dokter. Ini Pak Said ya kemarin ya, yang saya minta dahaknya ya. Oke, hasilnya udah keluar. Nah, ini Pak. Setelah dicek ya, dicek labnya ternyata Bapak itu terkena TB. Jadi kita harus segera melakukan pengobatan. Jadi berdasarkan hasil lab baru Pak, Rono kenalnya TB Pak, TB paru. Sakit TB ya? Sakit apa TB itu dokter? Jadi TB itu tuh adalah sebuah infeksi bakteri Pak. Jadi dia biasanya kebiasaannya memang itu dia dari misalnya kayak percikan batu, percikan bersin gitu dari orang-orang yang udah kena, terus nanti kenanya ke Bapak gitu. Jadi TB-nya penyakit gara-gara kena kuman Pak, di Bapak. Jadinya akibat drone kena percikan ataupun kena bersin dari burung-burung yang kena TBC Pak. Jadi
akan mulai nih Pak pengobatan TB-nya. Nanti tuh obatnya satu memang kan, fixed dose. Cuman minumnya panjang. Nanti Bapak akan minum selama 6 bulan Pak. Nanti kita akan bagi dua, 4 bulan pertama itu fase intensif, nanti 2 bulan itu kita fase lanjutan untuk memastikan bahwa memang kumannya udah hilang, udah nggak aktif gitu. Jadi apa yang ngejek ubat selama 6 bulan ke Ika untuk Saya kenapa dia ubat je? memang lagi Pak. Nah, Jadi memang Pak, obatnya memang harus diminum Pak, harus segera kita lakukan pengobatan. Kalau enggak nanti kumannya, si TB itu bisa kemana-mana Pak, bisa ke tulang, bahkan bisa sampai ke otak. Jadi memang kayak wajib segera Pak. Yang hantar lebih parah loh, gitu udah kena ni Pak. biar sih Luna. Betul Pak. Jadi gimana? Kita mulai ya obatannya. Baik dokter. Nanti saya resepin, nanti obatnya bisa diambil di khusus di puskesmas. Baik dokter. Dari pertemuan singkat tadi, dokter sudah menjelaskan diagnosis TBC dan cara pengobatannya. Namun, karena kurangnya pemahaman, pesan yang disampaikan dokter tidak benar-benar dimengerti oleh pasien. Tanpa kita sadar, hal seperti inilah yang sering terjadi di masyarakat. Dan ketika mereka pulang, akan ada saran-saran dari orang sekitar yang justru membawa mereka untuk mengambil keputusan yang salah. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Pak, Buno jak ba dokternya? Sakit pe? Yo, Buno bakal dokternya lu sakit TBC. Aduh, jak rumah sakit JO Pak. TBC kan penyakit biasa, bisa je sebab angin jahat. Ya betul Pak. Cina jak bak dukun gampang sebelah lah yang boleh. Yo sih, don lah don dinga naik pulih bahkan tanpa keperiksa lain juga. Jadat. Dukun kampung sebelah. Boleh. Kan mau gimana berarti kan? Ya. Kita jalan sana lah. Jat. Oh, dukun. Kampung sebelah. Apa aku kasih tahu Mbah aja ya? Boleh. Assalamualaikum Mbah. Mbah, Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Oh. Mbah. Yo. Kenapa? Jadi Mbah, tadi saya waktu di luar ada dengar-dengar nih Mbah. Kayaknya bakalan ada orang di sini. Oh, Ya, ngapain dia? nah tadi dia tuh keluhannya tuh kayak nanti datang angin jahat gitu Mbah. Dia baru dari rumah sakit Mbah. Angin jahat. Iya. Gitu Mbah. Dia ada cerita, dia bisa tanya-tanya. Saya tahu siapa dia. Siapa? Namanya Said. Said. Oh, Iya Mbah. oke. Informasi yang bagus. Kasih Mbah. Kapan dia mau datang kemari? Itu saya tidak tahu Mbah. Kayaknya besok atau nanti sih Mbah. Oh, oke. Ditunggu. Oke, izin Mbah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tamam. Oh, jadi Iran Said. Yo, dari mana yang apa? Lo nak ilmu ya baca. Jadi Iran ni batuk-batuk. Yo, Nah darah-darah batuk ji. nah, Oh ma, bahaya tak Ron? Gawat tak? Siapa? Oh, gawat tak? Ron nak kena angin jahat. Nak orang iri, syirik buat Ron. banyak Pak. Man, tenang baca. Lo nak ubat ji.
Nyoba Ji. Siapa? Hup. Hilang uang tubuh. Hilang. Oke, roh nak sembuh. Kak Hanale angin-angin jahat dalam tubuh. Semoga Hanale orang yang iri, syiri Pak Roh ni yang Hanale. Kamu mana mak? Ramai. Ya, bawa mano ngan 7 bunga kembang. Habisnya Pak Jobu ngan mano hitam. Betul apa? Ya. Kamu berapa? Masih bagus. Dukun menggunakan informasi dari asisten dukun yang sudah mendengar percakapan sebelumnya. Pasien merasa dipahami, tapi secara medis, pengobatannya tidak tepat, bahkan bisa memperburuk kondisi pasien. Pasien benar-benar percaya dengan apa yang dikatakan sang dukun. Mereka berhenti minum obat dari dokter dan mulai mengikuti semua ritual dan pengobatan yang disarankan sang dukun. Hari demi hari, tidak ada perubahan. Justru batuk pasien makin parah. Tubuhnya semakin kurus dan napasnya juga mulai tersengat. Namun, mereka masih terus berharap. Mereka takut kembali ke dokter karena merasa sudah berkhianat dengan pengobatan medis. Sampai akhirnya, pada suatu malam, kondisi pasien tiba-tiba memburuk. Ia sulit bernapas dan bahkan hampir pingsan. Anaknya pun panik. Tanpa pikir panjang, ia segera membawa ayahnya ke rumah sakit, tempat yang seharusnya ia datangi sejak awal. Setelah melewati malam yang panjang dan menegangkan, akhirnya pasien dan anaknya tiba di rumah sakit. Mereka disambut oleh seorang perawat yang ramah untuk membantu proses pendaftaran dan pemeriksaan awal. Untuk pertama kalinya, mereka berhadapan dengan seorang dokter spesialis paru yang sabar dan telaten. Dengan bahasa yang sederhana, dokter menjelaskan kondisi pasien bahwa benar penyakit yang ia derita adalah tuberkulosis dan kini sudah mengalami komplikasi akibat pengobatan yang tidak tepat. Namun, alih-alih menyalahkan, sang dokter justru memberi peringatan dan harapan. Ia menjelaskan langkah-langkah pengobatan medis, pentingnya disiplin minum obat, dan keyakinan bahwa pasien masih bisa sembuh sepenuhnya jika mau berusaha. Perlahan, penyesalan mereka berubah menjadi tekad. Mereka sadar, pengobatan tradisional yang dijalani tanpa dasar medis hanya membuat keadaan semakin parah. Kini, mereka memilih jalan yang benar, mempercayai ilmu pengetahuan dan pengobatan yang terbukti secara ilmiah. Dari sinilah perjalanan mereka untuk sembuh benar-benar dimulai. Atas nama Pak Said. Pak Said coba. Ini Pak. Bisa dibantu Pak? Izin dokter. Kilo. Mana lagi? Oh ya. Assalamualaikum Bapak. Perkenalkan saya Dr. Fika, dokter yang bertugas Suronyo. Nyo betul dengan Pak Said. Betul. Jadi nyo kalau hasil pemeriksaan dan betul Bapak nak TBC paru yang cukup berat Pak. Tapi Bapak BO, kamu akan jual ubat secara bertahap dan teratur dan Bapak harus jual ubat di uro. Baiknya yang betul-betul Pak selama 6 bulan. Yo, dok, lo mungkin baru saya lihat jauh ukurnya dok. Harus di hana rejak kena. Oh, ada tunggu Pak. Yang penting Jino Bapak tak semangat untuk pulih. Kamu akan bantu bersama. Good, terima kasih dokter.
Oh tadi dari ke kontak ya Pak? Oh berarti tadi kan Bapak masuk belok kiri. Nah kalau aku nanti di sebelah kanan ya Pak. Perlu saya bantu lagi Pak? Dari kisah ini, kita belajar bahwa komunikasi antara dokter dan pasien bukan sekadar bertukar kata, tapi juga soal saling memahami. Bahasa, budaya, dan cara penyampaian bisa sangat mempengaruhi pemahaman pasien terhadap penyakitnya. Karena itu, tenaga kesehatan perlu menyesuaikan cara berkomunikasi agar pesan medis bisa diterima dengan baik. Kita juga belajar bahwa keputusan dalam hal kesehatan tidak boleh diambil karena rasa takut, terburu-buru, atau sekadar mengikuti kata orang. Kepercayaan terhadap pengobatan yang tidak terbukti secara ilmiah bisa berakibat fatal, bahkan memperparah kondisi pasien. Meski perjalanan penyembuhan kadang panjang, tapi dengan pengobatan medis yang tepat dan disiplin, harapan akan selalu ada. Kisah ini mengingatkan kita untuk tidak mudah menyerah, untuk tetap percaya pada ilmu pengetahuan, dan untuk berani mencari pertolongan yang benar. Karena pada akhirnya, kesembuhan bukan hanya bergantung pada obat, tapi juga pengetahuan, kesabaran, dan kepercayaan. Mari kita jadikan cerita ini pelajaran agar tidak ada lagi salah paham dan tidak ada lagi yang salah jalan. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Kok kita jadi batuk-batuk gini Mbah? gak tahu ini. Kamu sih kemarin ngajak orang batuk-batuk datang ke dukun kita, jadi kita batuk-batuk terus ini. Jadi gimana dong Mbah? Ini kita ke dokter aja ya. Bagus sih Mbah. Nah,